Halo, nama saya Daniel Abisa, NRP 18073. Pada kesempatan ini saya membuat produk saya yaitu mie ayam jamur. Namun pada pembuatan mie, saya menambahkan pewarna hijau alami yaitu berasal dari sawi hijau. Berikut cara pembuatannya. Berikut adalah alat yang digunakan seperti saringan, talenan, pisau, sarung plastik, piring, mangkok, sendok, water jug, blender, alat pemutih mie, serta digunakan juga timbangan. Berikut bahan yang digunakan: tepung terigu protein tinggi, sawi hijau, telur, garam, minyak, dan air. Tahap yang pertama dilakukan adalah pembuatan pewarna mie yang terbuat dari sawi hijau. Sawi hijau dipotong-potong lalu dipisahkan daunnya. Jika ada bagian yang rusak, maka bagian tersebut juga dibuang. Setelah sawi hijau dipotong-potong, lalu dilakukan pencucian pada air yang mengalir untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada daun. Setelah dilakukan pencucian, lalu sawi dilakukan penghancuran dengan blender dengan penambahan air hingga halus. Pemilihan sawi sebagai sumber warna pada pembuatan mie dikarenakan adanya kandungan klorofil pada sawi hijau yang membuat mie akan lebih menarik. Setelah dilakukan pemblenderan, lalu sawi dilakukan penyaringan. Tahap berikutnya yaitu penimbangan tepung terigu yang digunakan pada pembuatan mie sebanyak 250 gram. Tepung terigu pada pembuatan mie berfungsi sebagai pembentuk struktur mie, sumber protein dan karbohidrat. Dengan adanya kadar protein yang tinggi membuat mie yang dihasilkan menjadi lebih elastis. Tahap yang selanjutnya yaitu mencampurkan semua bahan yang akan digunakan seperti tepung terigu, lalu garam. Garam pada pembuatan mie berperan sebagai pemberi rasa, memperkuat tekstur mie dan meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta mengikat air. Lalu ditambahkan minyak dan susu sawi. Air pada susu sawi berperan sebagai mediasi antara gluten dan karbohidrat, melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal pada gluten. Lalu pada telur, putih telur akan menghasilkan suatu lapisan yang tipis dan kuat pada permukaan mie. Lalu lecithin pada kuning telur merupakan pengemosi yang baik, dapat mempercepat hidratasi air pada terigu dan bersifat mengembangkan adonan. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam mangkok, lalu dicampur hingga semua bahan merata. Setelah semua bahan tercampur rata, lalu dilakukan pengulenan. Setelah dilakukan pengulenan, lalu adonan dilakukan resting selama 45 menit. Setelah dilakukan resting selama 45 menit, lalu adonan mie dikeluarkan dari mangkok. Sebelum memegang adonan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, adonan dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan proses pemipian dan penggilingan mie. Setelah itu, dilakukan pemipian adonan pada tingkat 1.
Penggilingan dilakukan hingga pada tahap yang ketiga. Berikut merupakan hasil penggilingan dari adonan yang pertama. Berikut hasil penggilingan dari semua adonan. Setelah digiling, lalu mie direbus selama 5-7 menit tergantung dari ketebalan mie. Berikut merupakan kemasan yang saya pakai, yaitu mangkok kertas dan lapis chicken yang saya gunakan. Nama produk saya yaitu Hook Chicken Noodle yang menggambarkan bahwa mie yang saya buat berwarna hijau. Berikut merupakan mie yang sudah ditata pada mangkok serta pada kemasan. Berikut merupakan analisa ekonomi dari produk saya. Dari biaya produksi mie hijau didapatkan total sebesar Rp210.680. Dan dari biaya topping didapatkan total sebesar Rp193.239. Dari biaya kemasan didapatkan total sebesar Rp238.400. Dari perhitungan pengeluaran dan pendapatan, didapatkan keuntungan sebesar Rp446.335 dan didapatkan pesan keuntungan sebesar 52,29%. Terima kasih telah menonton video ini.